Sebentar ya. Ya, sudah. Silakan. Oke, terima kasih Kanada. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang datang tepat waktu. Hari ini kita mau praktek membuat sabun mandi. Menggunakan hanya minyak itu ya, minyak kelapa. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu teman-teman persiapannya apa saja, ya, yaitu APD alat pelindung diri dulu. Yaitu pertama adalah kacamata, ya, lalu sarung tangan, ya, kemudian masker, ya, maskernya unik sekali ya, punya anak saya. Lalu kita sebaiknya menggunakan tangan panjang agar tidak terciprat NaOH atau sabun, ya. Nanti kalau tapi jangan panik begitu keciprat ada terasa panas seperti itu dan gatal-gatal, lalu segera cuci tangan dengan air yang mengalir. Jadi jangan panik, gitu. Jangan panik. Kalau panik nanti yang ada kita malah belecetan kemana-mana gitu, bahasa Jakarta Selatannya mah belecetan gitu ya, bahasa Sundanya ya. Oke, kita persiapkan ya. Lalu alatnya apa saja? Alatnya itu ada baskom, ya, whisker. Nah, ini ada spatula, sendok, ya. Lalu yang penting adalah timbangannya. Nah, timbangannya teman-teman harus timbangan yang digital. Kenapa? Agar presisi. Jadi ukurannya tidak lebih atau tidak kurang gitu. Memang harus presisi. Ya. Oke. Dan bahannya apa saja? Bahannya yaitu kalau teman-teman beli di Java Shop bisa yang seperti ini, ya, biasanya seperti ini. Bisa juga beli yang kelapa, ini maaf bukannya endorse ya, tapi memang adanya ini gitu ya. Jadi minyak kelapa yang merek seperti ini. Lalu ini yang biasa kalau misalkan di Java Shop juga, ini adalah soda apinya, ya. Dan kalau misalkan ini yang bentuknya granul, yang bentuknya kristal itu yang biasa kita beli di material-material gitu tuh yang kristal. Dan itu nggak masalah, sama saja. Gitu ya, hanya bentuknya saja. Yang ini 1 kilo 35.000, yang kristal itu biasanya Kanada, maaf, katanya gambar kalena mana ya? Mungkin ditampilkan, aku ditampilkan di depan. Oke. Oke, ya. Ini yang granul, yang biasa aku beli di Java Shop. Nah, yang ini yang kristal nih, soda api. 1 kilo hanya sekitar 15.000 atau 20.000 di material. Jadi sama saja fungsinya, ya. Oke, teman-teman. Lanjut, setelah itu pewarna. Di Java Shop seperti ini, saya bukannya endorse Java Shop juga, tapi memang mereka itu menjual bahan dan bahan-bahan untuk membuat sabun. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah ini. Kan ada 2 jenis, ada yang pigmen, ada yang mika. Mau dengan pewarna yang natural juga boleh, seperti kunyit, bubuk kunyit, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman mau hias-hias di atas ya, boleh teman-teman nanti menggunakan seperti daun-daun ini adalah daun-daun lavender, ya, tapi udah kering, kondisi kering, ya. Oke, siap-siap. Dan yang hari ini praktek bareng, jangan lupa NaOH-nya sudah kondisi suhu yang adem ya, tidak atau nggak adem ya suhu kamar, ya. Oke, sekarang kita siap mau praktek ya. Aku ini kan dulu. Oke. Oke, sip. Ya, segini nih. Ini ya teman-teman ya, biar pas dulu. Oke, ini. Jadi posisi nolnya. Oke, tunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, yap. Oke, ini NaOH yang sudah saya larutkan.
Nih ya, sudah suhunya, kalau aku pegang dengan tangan, ini suhunya udah suhu kamar, jadi tidak panas, tidak dingin juga, ya. Lalu ini, ketika baskom ada di atas timbangan, lalu kita klik untuk di posisi gram, ya, posisi gram. Jadi bukan yang oz, tapi yang gram. Oke, kita tuang ya, sekitar 750. Oke, sekitar 750. Oke, pas 750 ya. Kemudian jangan lupa kita pasang APD-nya tadi. Ya. Yaitu sarung tangan. Ya, sarung tangan. Dan ingat, ketika menuang NaOH, teman-teman tidak di ruangan yang ber-AC atau tertutup, sebaiknya ruangan yang terbuka, karena uapnya itu sangat menyesakkan pernafasan, ya, dan dijauhi dari jangkauan anak-anak, ya teman-teman ya. Oke, aku pakai maskernya ya. Maskernya ini sekali ini pas banget ya, orange. Lalu pakai kacamatanya. Oke, nah kita sudah siap untuk menuangkan NaOH-nya ya. Ini NaOH-nya. Oke, aku tuang ya. Oke, sudah tuang. Oke. Oke, selanjutnya dikocok. Ya. Ya. Awalnya bening, lama-kelamaan warnanya akan putih. Ya. Dikocok hingga keras. Nah, kalau seperti ini belum, masih, kalau masih cair ini. Kalau menggunakan hand blender itu hanya 5 menit sudah langsung jadi. Tapi teman-teman, kalau masih punya whisker nggak apa-apa, ini lebih nyaman whiskernya seperti ini ya. Jadi kita ngocoknya tuh mudah, tidak mencrat-mencrat kemana-mana. Oke, ini sudah lumayan fresh ya. Pinggir-pinggirnya, sisi-sisi ini sudah tidak ada minyaknya. Oke, setelah itu, karena kita mau 2 warna, kita sediakan tempatnya lagi. Ya. Sediakan tempatnya, separuhnya. Oke. Jangan lupa kita tuangkan fragrance oil-nya. Ya. Ya, fragrance oil-nya cukup 1 sendok makan saja. Ya, fragrance oil-nya yang lavender cukup 1 sendok makan saja.
Oke, diaduk. Oke. Ya, diaduk dan ini kita menggunakan pewarna warna ungu. Ini ya. Tunggu, karena tangan aku menggunakan sarung tangan susah sekali. Terima kasih Kakak Anita. Oke, satu ujung. Oke, kita sambil ngaduk. Jadi karena ukurannya itu NaOH-nya, jadi yang satu ke sini, sebelah sini. Oke ya. Jadi ini ya, aku tuangkan yang sudah dikenal fragrance oil, aku tuangkan dulu ke cetakan. Nah, ya, setelah itu baru yang warna ungu seujung saja ya. Perkiraan seperti ini ya, tuangkan. Oke, lalu diaduk. Oke. Kalau mau kurang yakin misalkan aku mau warnanya wanginya mau tambah lagi boleh, tapi hanya setengah sendok saja. Misalkan mau tambah warna wangi lagi, boleh ya. Setelah itu, oke, setelah itu baru dituang. Nah, oke. Sampai turun. Nah, dikeduk-keduk, ya. Biasanya sih aku pakai apa namanya sumpit, tapi pakai ini juga nggak apa-apa. Kita aduk, jadi di dalamnya itu nanti ada warna ungunya. Lalu setelah ini kita bisa taburkan ya setelah lepas. Kita bisa taburkan. Kita taburkan ini. Ya, boleh pakai sumpit. Nah, kita taburkan. Kalau teman-teman mau gitu tambah variasi, kita taburkan. Nah, seperti ini. Atau mau dihias-hias bentuk-bentuknya lekuk-lekuk gitu boleh. Masing-masing punya kreasinya ya. Karena ini adalah membuat sabun dasar. Jadi nanti teman-teman tinggal berkreasi. Kalau mau tabur dengan kopi, pastikan kopinya dalam kondisi kering. Agar tidak ada jamur. Sehingga merusak kandungan sabun. Ya. Seperti ini. Oke. Selesai. Nah, tips selanjutnya ya, mencuci setelah kita praktek. Ini di sini suka ada sisa-sisanya nih. Masih ada sisa-sisanya. Ditunggu sampai 2 hari. Karena nanti akan berkerak, lalu kita simpan di tempat, akhirnya jadi sabun. Kalau sekarang kita cuci, itu berminyak sekali, akhirnya tangan kita kelupas-kelupas. Gitu. Itu tipsnya. Jadi setelah kita praktek, tunggu 2 hari. Biarkan seperti ini nanti mengering. Ya. Oke. Selesai. Sudah membuat praktek sabunnya. Karena memang NaOH-nya itu dibuat 130 gram itu agar tidak mudah tres. Jadi tresnya itu masih agak-agak masih kita bisa campurkan gitu dengan adonan yang lain. Kalau ada yang terburu, aku sebelumnya itu sama Nada Manita pernah bikin, jadi NaOH-nya terlalu banyak, akhirnya kita tuh sampai kayak ke buru-buru gitu, jadi menggumpal, jadi tidak ada bentuk. Lena. Kayaknya macet. Oh, gambarnya nggak keluar. Oke, gelap juga Mbak. Gelap. Kamu gelap. Tunggu ya. Terang. Kamu menghilang. Halo Kak.
nyala kah? Masih gelap, Len? Kelihatan nggak, Kak? Enggak. Kalau terlihat, kalau acungkan jempol, Nggak kelihatan, Len. Teman-teman yang lain kelihatan nggak? Enggak, Mbak. Oh, nggak kelihatan. Kelihatan. Berarti saya hilang belum katanya. mukamu. Belum terlihat. Ini kali kepencet share Enggak, videonya Mbak, ada nggak mati gambar. kan? Gelap. Tunggu ya. Matiin dulu. Tadi berarti waktu aku praktek nggak kelihatan ya? Kelihatan, Kelihatan, tapi nggak kelihatan. Kelihatan. lahir Udah masih bagian hilang akhir lagi. aja gelap. Halo, Iya, Len. Kanada. Ya, Halo, Kanada. masih Belum, gelap. Mbak. Gelap ya, teman-teman. Tunggu ya, tunggu. Atau kamu keluar dulu kali, masuk lagi. Tunggu ya. Tunggu. Yap. Halo? Oke, sudah kelihatan gambar aku? Belum. Nggak kelihatan? Kamu coba keluar dulu aja, Len. Mulai dari bersih-bersihin alat, terakhir setelah tabur lavender. Oh, gelap terus ya. Habis itu Oke. mukanya Oke, aku live dulu ya, nanti aku masuk Iya. lagi. Boleh. Maaf ya teman-teman. Ya Nggak apa-apa, Mbak. gini. Tiba-tiba tidak terdengar. Anita? Yang itu juga nggak pakai suara dia. Kita tunggu Kak Lena untuk masuk lagi ya. Yap. Mana dia? Tapi juga udah mau habis sih, paling ntar berbagi share membersihkan saja biar lebih mudah dan nggak buang-buang sabunnya. Kita tunggu Kak Lena ya. Ini dia. Tunggu. Bentar. Mana tadi? Halo. Sudah kelihatan? Kelihatan? Kanada? Dan Alhamdulillah. Tadi gelap ya. Saya sudah hampir. Gelapnya pas waktu praktek atau waktu kapan, Kanada? Udah terakhir-terakhir yang lagi ngomongin bersih-bersih alat. Oh, oke. Oke, cara membersihkan alatnya itu tipsnya adalah, jadi tunggu 2 hari saja teman-teman ya, tunggu 2 hari, biarkan kerak-kerak sabun ini, ya, biarkan dia mengering, setelah itu kita masukkan ke wadah, akhirnya tunggu sampai proses curingnya itu sempurna, selama 4 minggu, akhirnya bisa kita gunakan. Kalau sekarang saat ini kita cuci, nanti yang ada tangan kita malah kelupas-kelupas. Dulu kami begitu tuh. Kami begitu habis ngerjain langsung bersih-bersihin. Tangan kami yang malah kelupas-kelupas. Walaupun pakai sarung tangan tapi kayaknya masih, ya waktu itu tuh masih ada gitu sisa-sisanya. Dan Ya. kalau langsung jagain dibersihin adek, Kak. sabun ya. Aku udah mau gandeng kamu. Oke. Kalau langsung Teman-teman. dibersihin teman-teman malah nggak, dia belum jadi sabun, udah bersihinnya susah, berminyak, terus bikin tangan ledes gitu. Tapi kalau kalian tunggu 2 hari, dia udah mengeras, udah jadi sabun, tinggal dikerokin aja, dikerokin, terus dimasukin ke tempat, itu udah jadi sabun dia. Jadi kayak serpihan-serpihan gitu, itu bisa dipergunakan lagi. Ya begitu Betul. ya Kalena ya. Iya, betul. Dan teman-teman, sabun ini ya yang sudah tadi aku cetak ini, jadi saat dipotongnya kapan, Kak? Dipotongnya kalau menggunakan silikon ini, jadi bisa dalam 1 minggu kita baru potong juga bisa, kecuali menggunakan yang kontainer yang tadi ini.
Yang kontainer ini 2 hari harus dipotong. Kenapa? Agar tidak menempel lama di bagian plastik ini. Atau harus dilapisi juga. Kalau enggak, nanti pecah ini. Pecah karena sulit sekali dikeluarkan sabunnya ya. Seperti itu. Ya, aku udah mulai kena apa? Kena NaOH, terasa gatal ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan, karena aku sambil mau cuci tangan dulu. Iya, silakan. Teman-teman kalau ada yang mau nanya di chat, coba aku ke atas ya. Bentar. Wah, udah banyak nih yang nanya. Aku bantuin kalian jawab ya, sambil cuci tangan dulu. Tunggu ya. Nah, tadi udah ya, mau ngikutin pakai resep jelantah, silahkan. Nah, ini tadi Mbak Elizabeth, saya buat sabun dari Mijer 181 gram, kalau hitung air lemak 69 gram dan 23 gram NaOH, apakah sudah sesuai? Mbak Elizabeth nanti bahasnya di grup WA ya, karena kan ini juga butuh hitungan. Kita nggak bisa kasih jawabannya sekarang, jadi bisa kita bahas nanti di grup WA, ditanyakan lagi di grup WA ya. Terus adanya minyak kelapa yang homemade, warnanya agak keruh, nggak sebening Barco, apakah bisa dipakai? Sebenarnya nggak apa-apa ya, Kalena ya, cuman mungkin kalau keruhnya ini dari sisa organik yang kayak secara fisik masih agak banyak, takutnya cepet apa ya, kayak cepet busuk ininya, sabunnya ya, Kalena ya. Iya, betul. Sabunnya tuh kayak cepet bau tengik juga sih, Kak. Ya, begitu. Jadi mungkin kalau warnanya keruh karena warna minyaknya saja nggak masalah. Cuman mungkin kalau mungkin karena prosesnya kurang bersih atau masih ada zat organik yang masuk ke dalam situ, ya itu misalnya ampasnya mungkin belum bersih banget. Nah itu kalau bisa harus dibersihkan sebersih. Disaring dulu. Kalau bisa disaring dulu, Kak. Iya, gitu. Kan di Java Soap ada minyak kelapa juga, bisa. Minyak kelapa sebenarnya apa kok aku jadi yang jawab sih? Kalian silahkan loh. Kebiasaan nih gue. Ya kalian kalau di Java Soap ada minyak kelapa, bisa nggak dipakai? Bisa kan ada. Bisa. Oke, terus dari Mas Hamdan, kalau fragrance oil dan pewarna diaduk lebih dulu dengan minyak kelapa boleh tidak? Baru setelah itu diaduk oleh larutan NaOH. Oh, tidak. Itu nanti malah cepet stres. Jangan. Karena fragrance oil itu memicu cepet stres. Ya, jadi fragrance oil-nya terakhir. Ya. Takutnya juga nanti malah ganggu tracing ya, Kalena ya. Iya, tracing-nya terganggu, pasti. Ya. Terus dari Mbak Martiadi, kalau pewarna jenisnya apa, Mbak? Pewarnanya yang biasa kami gunakan ada yang pigmen atau yang mika udah enggak, tapi ini kebetulan lagi ada stoknya yang mika yang udah lama banget, yang kami sebenarnya udah nggak digunakan lagi, tapi mau nggak mau kita gunakan karena sayang. Itu yang untuk kami biasa gunakan. Kalau karena saya juga suka kunyit, saya kadang-kadang juga menggunakan kunyit, tapi yang kunyit bubuk itu nggak masalah. Tapi memang warnanya nanti akan tidak segonjreng gitu, maksudnya tidak mencolok seperti yang pigmen. Kalau buat pribadi nggak apa-apa ya, Kalena ya. Kalau buat jualan kurang benar ya. Masalah. Iya, nggak masalah. Terus ada lagi, Kak? Dari Mbak Mila, pewanginya ada jenis tertentu nggak? Kalau pakai aroma oil bisa? Bisa, yang essential oil bisa. Mau aromanya disesuaikan sama selera, tetapi memang ada fragrance oil yang memudahkan proses stresnya, seperti lavender, jasmine itu lebih cepat stres daripada peppermint, daripada minyak wangi yang satu lagi. Jeruk kan buah-buahan enggak? Kalau di Java Soap dia jual fragrance oil, ada listnya ya, Kalena ya, yang fast slow trace tuh. Jadi tahu akan dikasih tahu trace-nya, full trace, ada yang slow gitu. Betul kan? Ada lagi Mbak siapa boleh di-mute kah suaranya? Biar bisa dengerin Kalena. Kita bisa.
Oke, terus dari Mbak Ella, fungsi penambahan bunga kering untuk apa ya, Mbak? Hanya untuk estetika saja. Dan biasanya itu selera. Biasanya kalau kita mau biar cantik gitu kan, untuk estetikanya supaya ketika kita mau jual tuh bisa dengan harga yang lumayan gitu kan, itu menggunakan bunga-bunga kering atau menggunakan kopi bubuk gitu. Seperti itu. Terus dari Mbak Adinda, tadi ukuran pewarnanya berapa banyak ya, Mbak? Pewarnanya itu setengah sendok, bahkan nggak setengah sendok ya, 1/4 sendok teh lah. Atau kalau pakai stick itu tadi, pakai stick itu sekitar seujung stick. Ya, tapi juga pewarna selera juga karena ya, mau lebih terang, lebih banyak. Oh, bebas sih benar ya, iya betul. Selera aja. Selera. Tapi sayang kalau banyak-banyak ya. Iya benar, mahal ya. Betul. Itu aku beli yang segini itu sekitar 25.000. Tapi bisa dipakai ya sedikit aja tuh udah strong sih bagi aku ya, bagi aku. Tapi kalau teman-teman senang warnanya yang lebih all out lagi ya bisa lebih. Oke. Dari Mbak Culaifa, serpihan sisa-sisa bisa dipakai atau dibuang? Serpihannya di sisa-sisa itu jangan dibuang. Kan itu nanti kita tunggu sampai 4 minggu akan jadi sabun. Jadi kita simpan di tempat terpisah saja. Oke. Dari Mbak Binandra, nyimpennya di mana yang paling baik? Kalau disimpan dalam ruangan, apakah aman? Aman, sangat aman. Kalau misalkan disimpan di tempat ruang ber-AC, lebih aman lagi. Iya, justru malah di dalam ruangan ya, karena ya kita pernah nyimpan di teras, inget nggak? Malah jadi keringetan. Nah, basah dia. Basah, betul. Malah keluar seperti keringat gitu. Iya. Terus dari Mbak Maya, kalau pakai cetakan bikin sendiri dari kardus dan alasnya pakai plastik, berapa hari ya Mbak baru bisa dilepas dari cetakan? Karena menggunakan plastik itu bisa 2 hari juga atau seminggu juga bisa sih Mbak. Karena kan plastiknya itu nanti mudah dilepas gitu kalau menggunakan plastik. Dari Mas Andan, serbuk kopinya bisa dicampur ketika mixing nggak? Bisa, tapi nanti warnanya ya coklat seperti kopi gitu ya, coklat dan jadi campur-campur kayak scrub gitu begitu jadi sabun. Maaf Lena, boleh aku tadi baru unmute all, boleh kamu unmute punyamu? Oh iya, maaf. Enggak, tadi aku yang mute tadi. Oke. Bisa. Tadi yang serbuk kopi juga mungkin kalau mau di layer aja kalian ya, bawahnya biasa, atasnya serbuk kopi gitu, jadi kayak kue lapis gitu. Bisa layering gitu. Ya. Oke, itu selera masing-masing teman-teman mau dicoba, tapi kalau untuk estetikanya supaya lebih cantik lagi ya di layering atau seperti tadi saya dipisahkan, dicampur, jadi penggantinya warna mika atau pigmen itu dicampur tuh kopinya jadi pewarna gitu bisa. Ya. Oke, dari Mbak Lydia, beli wadah silikonnya di mana Mbak? Wadahnya itu kami beli biasa di marketplace, di mana aja ada. Disebutnya itu silikon pembuat silikon sabun gitu aja. Atau yang ukuran nanti juga bisa ya akan beli. Ada ukurannya, ada yang 1.200, ini yang 1.200 yang aku biasa gunakan, ada yang 900. Kalau 900 itu yang ukuran sekitar kita membuat sabun yang minyaknya itu sekitar ukuran yang 500 gram. Ini dari Mbak Desi. Mbak, ini boleh ditanya, dia nanyanya, Mbak dia praktek, pakai 500 gram minyak jelantah, 190 air, 64 NaOH, udah dikocok lama banget kok nggak trace ya? Ini kayaknya yang resep ini deh, Ren. Oh, resep 1 ya? Ya. Yang resep itu ya, resep minyak jelantah ya? Iya. Itu kelamaan trace itu biasanya antara suhu NaOH-nya terlalu panas atau minyaknya itu
rendaman minyaknya itu kurang dari 24 jam. Jadi ada mikroba hidupnya gitu. Tidak terserap dari Juga arang pasti itu. yang kayak gini misah ya, Len ya? Mm-mm. Karena terlalu banyak kayak yang hidupnya gitu. Iya, betul. Dia nggak jadi. Jadi nggak jadi. Yang khusus Nggak jelas. apa-apa, Mbak. Tapi dicoba aja lagi. Berarti Iya, iya. ada hal yang ini dicoba lagi. Atau bisa either dikurangin air atau ditambah Betul. NaOH. Ditambah Mbak. NaOH-nya. Betul, Iya. betul. Kan ada. Betul. Jadi NaOH-nya 70, bisa airnya 180. Nggak apa-apa. Itu berarti jenis minyaknya. Terus dari Mbak Yohana, perbedaan pewarna mika dan pigmen apa Mbak? Kenapa nggak pakai mika lagi? Oke. Waktu itu kami sih pernah dapat link bahwa mika itu kan memang dari dalam bumi ya. Nah, itu mempekerjakan anak-anak, berarti mengeksploitasi anak-anak gitu. Jadi di situ kami tidak menggunakan lagi itu jenis mika. Seperti itu sih, Mbak. Pilihan kita Terus aja Mbak ya. Nanti kalau aku ketemu lagi nih linknya aku akan share link tentang kenapa kami tidak memilih mika. Gitu. Tapi perbedaannya itu kalau memang menggunakan mika itu lebih terang, kalau pigmen itu lebih soft. Gitu. Oke. Dari Mbak Mila, Mbak pengalaman Mbak untuk kulit sensitif ini cukup amankah? Sangat aman. Karena contohnya adalah anak-anaknya Kanada sama anaknya Kanita itu gimana Kanada? Silakan dulu cerita. Anaknya Ya, itu jadi kalau anakku itu sebenarnya kan dermatitis, atopi dua-duanya. Malah justru kalau pakai sabun ini nggak kering. Kenapa? Walaupun kita nggak pakai essential oil yang benar-benar basic aja kan sabun kita, nggak pakai essential oil lah, apalah cuman minyak sama campur NaOH aja. Kenapa nggak bikin kering? Karena kan sebenarnya dari sabun yang kita bikin sendiri itu masih ada gliserinnya. Gliserin itu yang melembutkan kulit. Kalau sabun pabrikan, gliserinnya diambil justru untuk dijual ke kosmetik karena dia memang bagus banget sih gliserin itu gitu. Jadi sebenarnya dengan membuat sabun sendiri itu udah makanya kalau kita bikin sabun nggak pernah tuh campur essential oil, udah mahal dan kayaknya mendingan essential oilnya dipakai langsung ke kulit gitu, dioles atau dikasih jadi kayak diffuser, lebih betul. hemat Ya. gitu. Emang kita tuh mama kita yang mama pokoknya kan, pokoknya gimana caranya hemat mungkin gitu. Ada lagi kan ada pertanyaannya? Ada lagi, sebentar. Mbak, saya pernah beli sabun natural. Kalau saya simpen dalam mana tadi? Loh, kok sebentar. Loncat ya. Saya pernah beli sabun natural, saya simpen di kamar, kok lama-lama sabunnya berkeringat ya, Mbak? Ada antisipasinya gimana? Antisipasinya itu memang berkeringat ketika suhu kamar kita kan kadang-kala apalagi kondisi panas banget gitu ya. Jadi kan menimbulkan itu seperti keringat-keringat gitu atau lembab, atau sebaliknya ada yang lembab gitu kan. Terlalu lembab banget juga menimbulkan seperti kayak bulir-buliran air gitu. Nah, salah satunya tips kami itu adalah kita lap, terus kita potong, lalu kita seperti kalau bahasa Indonesia dieler gitu loh. Apa ya bahasa Indonesia? Iya, justru dibiarin aja. Kalau ditempatin juga malah keringetan ya, Len ya? Iya, dikeluarkan, dipotong-potong, terus diangin-angin. Iya, diangin-angin, benar. Aduh, maaf ya, bahasanya tuh campur aduk, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jaksel. Oke, dari Mbak Ayu. Bisa ditambahkan minyak sawit, minyak zaitun nggak untuk buat bisa. sabun mandi? Bisa, silahkan menggunakan. Jadi yang aku kasih resep yang kedua itu bisa. Kan ada dua tipikal minyak ya, yang hard oil, ada yang soft oil. Yang hard oil itu coconut sama palm oil. Jadi bisa dicampur dengan palm oil bisa. Yang soft oil itu olive oil, terus ada jarak, castor oil, nah terus minyak bunga matahari, nah itu yang soft oil. Bisa di mix and matching sesuka teman-teman supaya hasil sabunnya itu sesuai dengan kulit. Biasanya lebih lembut memang kalau menggunakan yang soft oil. Asal yang penting ada tidak terlalu banyak yang soft oilnya. Kenapa? Nanti akan terlalu creamy gitu loh, banyak dan cepat sekali habis.
kan sayang ya kalau kita gitu. Jadi kita sih masih, kalau palm oil kami sudah tidak menggunakan lagi gitu. Jadi kami menggunakan minyak kelapa. Nah, jadi ada pertanyaan tambahan dari Mbak Ayu, sebenarnya ukurannya berapa? Kalau ukuran pakai kalkulator shop aja ya. Kalkulator shop, betul. Pakai kalkulator shop aja. Tapi biasa sih lebih sedikit ya, karena kalau ada minyak kelapa, dia kan sama fungsinya sebenarnya dengan coconut oil. Jadi misalkan minyak kelapanya itu 25%, dia juga 25% gitu bisa. Atau palm oilnya 20%, yang coconutnya 30%. Terus 50%-nya, misalkan 30%, 20%. Jadi yang soft oil ini malah justru di bawah 50% gitu. Tapi silakan diotak-atik ya. Ya. Terus Mbak Caulifa, Kak, pertanyaan saya diulang di WhatsApp ya nanti. Oh, ini kan direkam, Mbak. Nanti bisa lihat sendiri ya. Jawabannya apa, diulang aja. Saya juga mau ngurutin tadi jawabannya apa, soalnya udah lupa soalnya. Nanti ya rekamannya di-share aja nanti. Sama kan ada di-share. Oke, tunggu sebentar. Mbak, sebaiknya motong sabun setelah sabunnya mengeras apa gimana ya? Iya, biasanya itu minimal banget tuh 2 hari, tapi kita sih biasanya 1 minggu sampai benar-benar padat dan mudah kok dipotongnya. Tapi kecuali untuk sabun kelapa ya, kalau yang murni kelapa gini agak harus cepet, kalau nggak berotot nanti motongnya, keras. Tapi nggak sampai lebih dari seminggu. Iya, gitu. Betul. Terus, sebentar. Tadi ada yang, Kak Desi tetap semangat ya, Kak. Saya dari tadi juga baru trace, sekarang tuh, Len. Kamu cepet banget trace-nya. Beda kocokannya ya, Mbak ya? Iya memang, mungkin karena belum terbiasa sih ya Mbak ya, kocokannya. Terus berpengaruh juga dengan yang saya bilang, whiskernya itu berpengaruh banget yang seperti ini, itu lebih enak ngocoknya. Iya. Mungkin nanti kalau udah terlatih lebih cepet ya ngocoknya. Iya betul, kalau udah terlatih karena kita udah biasa kali ya. Iya, jadi semangat ya Mbak Elizabeth. baru pada trace ya. Iya. Nanti di-share ya fotonya ya, di-share ya fotonya di WA, grup WA. Nah, ini dari Mbak Ella. Kalau untuk bikin sabun yang mengandung susu, susunya ditambah ke dalam campuran minyak atau airnya diganti dengan susu? Ini sebenarnya sih sudah dijawab ya waktu di WEC ya. Nanti dapat notulensinya ya. Iya. Ada ini di pertanyaan ya, udah ada. Ya, sudah ada. Terus dari Mbak Desi, Mbak Desi, hore, udah mulai trace katanya. Alhamdulillah, sudah mulai trace. Bulan untuk pemula, setengah jam, Len. Wah, keren. Tapi memang begitu sih, Mbak, karena baru kan. Iya. Gak apa, terus nanti lama-kelamaan akan ketemu feel-nya kok. Seperti kita membuat kue sih ya, kalau membuat sabun ini, feel-nya. Oke. Dari Mbak Rizky, Mbak, kalau NaOH-nya sudah dingin, apakah masih bisa dipakai? Masih. Kita pernah kok suka kelupaan, kebanyakan ngobrol, akhirnya adem. Atau terus kita tuang, nggak apa-apa. Bikin banyak, nggak jadi dibikin sekarang, besok baru bikin. Besok baru bikin, itu nggak apa-apa Mbak. Justru memang nggak apa-apa. Yang justru perhatikan itu adalah suhunya yang masih tinggi, itu baru nggak boleh. Itu kemungkinan akan tidak tercampur. Ya. Akan banyak keringat juga. Nanti malah kadang-kala minyaknya itu kayak ngambang gitu. Ya. Oke. Yang disebut dari Mbak Lovia, yang disebut trace sempurna itu gimana, Kak? Ketika minyaknya itu tercampur dengan air sempurna, tidak ada genangan minyak di sisi-sisi baskom tadi itu, tidak ada minyak sama sekali. Jadi benar-benar mereka tercampur seperti adonan. Kecuali kalau bikin sabunnya super fatnya 15% gitu kalian ya. Makanya banyak minyaknya sisa. Dari Mbak Ayu, busanya gimana Kak? Banyak nggak? Nah, kembalikan lagi karena mindset ya. Kalau aku sih, bagi aku ini udah banyak bagi aku. Ya. Karena relatif ya, orang kan merasa wah nggak banyak. Nah, busa itu timbulnya sih sebenarnya dari minyak yang soft oil. Tapi kalau yang coconut ini bagi aku sih udah cukup. Iya, berbusa. Kalau mau tambah minyak, tambah teman-teman suka yang berbusa yang buah gitu, tambahkan soft oilnya saja. Ya. Oke, dari Mbak Miranda.
Jika adonan jadi terlalu keras, kenapa ya ketika dipotong jadi pecah seperti bongkahan? Nah, itu biasanya itu terlalu banyak NaOH-nya pertama. Ya. Kalau misalkan sesuai dengan resep, berarti ketika dikocok itu tresnya sudah hampir tres ketika dikocok, belum dituang ke cetakan. Ya. Atau juga kalau ketika dipotong jadi pecah seperti bongkahan, kemungkinan itu banyak hard oil-nya. Berarti motongnya harus lebih cepat ya Kalena ya. Iya betul. Berarti 2 hari lah, 2 hari setelah membuat itu langsung dipotong. Kalau kebanyakan hard oil-nya. Iya. Kayak aku tuh kalau bikin yang full kelapa, bikin pagi, sore itu udah bisa potong dia. Udah fresh banget. Oke, dari Mbak Yunika. Mbak, masa guna atau kadaluarsa sabun yang kita buat itu gimana ya? Nah, sebenarnya masa guna itu kan sesuai dengan kadaluarsanya minyak ya. Biasanya itu kan 1 tahun, jadi masih aman sih 1 tahun. Yang penting ketika kita setelah udah, misalkan kita mau stok, simpan di tempat yang benar-benar tertutup gitu, tidak terbuka gitu. Jadi nanti kalau terbuka kan khawatir ada jamur gitu kan, khawatir ada ya hal yang lain lah. Jadi merusak kandungan sabun. Tapi biasanya sih harusnya digunakan, biasanya sih sebelum 1 tahun juga udah habis sih kita ya produksi terus sabun. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Yunika. Mbak, kadar superfat yang aman untuk sabun mandi berapa ya? Yang saya sudah jelaskan, sekitar 5 ya, atau 0 juga nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kayak mau lembut banget juga 15% tuh sebenarnya nggak apa-apa. Ya, cuma resikonya silakan habis. Tapi cepat habis itu yang saya bilang, karena kita kan ya ekonomis gitu, sayang sekali pas cepat habis. Kembali lagi. Kembali lagi yang ekonomis gitu. Ya, apalagi silakan aja kalau di kamar mandi ada anak-anak ya, dipencet-pencet. Betul. Aku pernah pakai yang 5% aja, itu cepet banget. Bener-bener cepet, apalagi yang 15, aduh aku nggak kebayang. Ya, jadi emang harus rajin ngulik resep, coba, Betul. jadi kita tahu mana yang paling cocok sama kebutuhan kita, gitu. Betul banget. Jadi kita bisa berkreasi dengan resep-resep. Ini resep dasar, jadi teman-teman bisa berkreasi sekreatif mungkin. Lalu hiasan-hiasannya juga bisa ada lihat di YouTube channel ya Nat ya, bagaimana dengan dihias-hias estetikanya biar cantik, sampai dilukis kah atau seperti apa. Silahkan teman-teman berkreasi. Kami tunggu tinggal hasil karya teman-teman ya. Iya. Oh, ini ada juga nih, ada tambahan lagi nih, ada Mbak dari Culaifa. Resep sampo juga sama ya Kak? Sama. Sabun dan sampo jadi satu. Iya, aku yang resep kelapa 750 gram itu buat semuanya. Sabun, sampo, muka, badan jadi satu. Betul. Jadi irit banget ya, kan ada ya, kita bikin sampo, bikin sabun, tapi all in one lah. Pokoknya mah ya. Iya. Terus, ini tipe sabun yang licin terus kalau dipakai enggak? Maksudnya gimana? Enggak. Karena ini hard oil, jadi malah meresap ya. Kalau yang soft oil baru tuh yang licin. Oh iya, maksudnya licin tuh kayak melembabkan banget gitu maksudnya ya? Betul, iya lembab. Iya. Kalau yang licin terus, mau yang kayak licin terus itu berarti soft oilnya aja tambahkan, dituangin. Kalau kita, karena sekali lagi ya soft oil mahal, jadi kita pakainya kelapa aja. Tetap ke situ lagi. Tapi kalau teman-teman mau mencoba silahkan loh, kami tuh emang mama yang super perhitungan sekali ya. Maksudnya alternatif yang fungsinya sama, kandungannya sama, ya setidaknya fungsi sabun sesuai dengan fungsinya gitu. Kalau untuk kecantikan untuk muka dibanyakin soft oilnya silahkan, untuk muka juga, atau untuk yang berjerawat silahkan ditambahkan charcoal, terus macam-macam lah, mau ditambahkan kunyit supaya tidak bau badan kah atau apa, silahkan teman-teman kondisikan gitu, dikreasikan gitu. Iya. Ada yang nanya Mbak, mau tanya lagi kadar persen liquid of oil. Ini udah ada deh kayaknya 35 kita set ya. Iya, sudah di resep. Ya, 35 kalau di resep yang kalkulator itu 38%.
Kalau Iya. kita biasanya pakai 35 ya. Kita yang 35. Iya, karena alasannya sudah kita share juga ya. Iya. Saya sambil minum ya, kan ada ya. Ya, silakan nih. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Ini udah 75. Dari Mbak Elizabeth tadi Mbak Nada pakai untuk keluarga minyak sawit atau minyak kelapa? Minyak kelapa, Kak. Kita tidak pakai minyak sawit lagi. Jadi kita sabunnya pakai minyak kelapa. Minyak kelapa, Kak, betul. Iya, kita pakai. Dan minyak kelapa juga pembersihnya kayak kekuatan untuk bersihnya itu dan busanya juga memang lebih banyak. Jadi kalau buat sampo saya lebih enak. Betul-betul kita pernah praktekkan pernah ya waktu pertama-tama ya Nat ya, pakai palm oil sama coconut dicoba untuk busanya kadarnya sebanyak yang mana, yaitu yang coconut oil tuh lebih banyak busanya daripada yang palm oil. Iya, betul. Gitu. Oke. Fungsinya sama padahal. Benar. Oke. Sama-sama ada tambahan satu lagi kan ada? Oh, ada. Mana? Biasanya teman-teman itu kalau praktek kan aku mulus nih ya. Sabunnya mulus, jadi teman-teman tuh suka ada yang retak-retak gitu. Nah itu nggak apa-apa, memang NaOH-nya berarti kondisi ketika lagi di kocok itu tidak sempurna, jadi begitu jadi sabun itu mereka meletup sendiri gitu. Iya, jadi bukan berarti rusak ya? Iya, bukan berarti rusak, tapi nggak apa-apa. Karena kan saya contohnya mulus banget gini. Ya, jadi teman-teman bisa kreasikan kok. Kami juga pernah kok yang retak-retak gitu. Jadi bukan berarti itu gagal, tapi memang NaOH-nya sedang menguap. Jadi tekanannya tuh tinggi, seperti gunung meletus gitu. Kita pernah sampai kaget melihatnya retak dan melendung gitu ya. Kan ada ya. Iya, itu juga kadang-kadang gara-gara NaOH-nya masih panas juga biasanya. Ya, betul. Biasanya terlalu panas. Itu juga kayak gitu. Jadi benar-benar tapi bukan berarti itu gagal. Iya, cuman terlalu heboh aja reaksinya ya. Betul, heboh. Biasa namanya macomblang kan ada yang heboh, ada yang kalem ya. Fungsi NaOH itu macomblang. Oke. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Oke, kita lanjut di WA grup mungkin ya kalau ada yang kalau ada hal yang pertanyaan, dan kan ada jangan lupa di-share link videonya ya. Oh iya, nanti ini aku upload di Google Drive kayaknya, atau di YouTube mungkin juga bisa ya. Boleh. Biar bisa lihat linknya ya. Iya, benar. Jadi nggak berat juga mesti download video dulu kan? Oh iya, betul. Jadi nggak memberatkan buat teman-teman. Oke, kalau gitu habis ini grup WA kami buka aja. Jadi kalau ada pertanyaan, ada teman-teman yang mau menanggapi, silahkan. Kami tidak mungkin bisa hadir terus 24 jam di grup. Tapi kalau kami lagi bisa, kami tengokin gitu ya. Kami akan pasti jawab, tapi entah itu tidak, pasti akan jawab gitu ya, kan ada ya. Dan juga teman-teman ditunggu ya karyanya teman-teman ya, ditunggu prakteknya, karena kalau nggak praktek itu menguap seperti NaOH menguap gitu. Ya, jadi ditunggu prakteknya. Lalu jangan lupa diposting bahwa teman-teman sudah mempraktikkan gitu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Kanada, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh leave grup ya. Leave meeting. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.